Boleh Pak Assalamualaikum Adi warahmatullahi testimoni perkenalan teman-teman biar kenal. Ini orang yang aduh paling inspiratif ini. Silakan Pak Adi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam, Bapak Ibu, saudaraku, dimanapun Anda berada. Terima kasih Pak Direktur yang ganteng. Ber- Alhamdulillah malam ini dikasih kesempatan untuk bercerita-cerita kepada Bapak Ibu semuanya. Salam hormat buat Pak Andre di Tambun, Pak Agus, dan para mentor yang luar biasa. Alhamdulillah saya baru selesai ngisi seminar sesi kedua di rumah kita di Jakarta Selatan, kantor PTB Jakarta Selatan, kebanggaan kita semua. Uh, Nama lengkap saya Selamat Asmadi, Bapak Ibu. Insya Allah sampai kapanpun tetap selamat. Alhamdulillah. Amin. Asli, asli Kebumen, Jawa Tengah. Pesisir laut, pesisir laut. Jadi saya suka bilang saya cucunya Roro Kidul. Karena memang rumahnya dekat laut selatan. Gitu. Cuman Allah takdirkan sekolah hanya sampai SMP, Bapak Ibu. Jadi kalau dengerin para mentor yang luar biasa barusan, sebenarnya minder banget. Ilmunya keren-keren. Nah, saya sih berusaha ikutin terus dengan penuh semangat. Kenapa Bapak Ibu? Karena sebenarnya sudah tidak, waktu itu sudah putus asa. Sekolah SMA pengen nggak kesampaian, ya kan? Orang tua nggak setuju, tani. Akhirnya pun ya sudah, aku terima ijazah 92 tamat pagi terima ijazah, sorenya aku kabur ke Cikarang, tinggalkan dokumen, hidup di terminal Cikarang plus minus sekitar 2 tahun. Alhamdulillah di terminal itu aku ngamen dengan modal nekat, tidak punya saudara di sana dan bisa ngumpulin uang, beberapa uang yang akhirnya bisa bisa belanja kacang kuaci permen. Ya, jadi tukang asong Bapak Ibu yang teman-teman selalu, kalau orang Bekasi bilang kansimen, kacang kuaci permen. Itu yang saya ini, hidup di terminal, hidup di atas bis, hidup di atas kereta, KRT, KRL, uh, rasanya luar biasa. Makanya saya selalu bilang, melarat, miskin, kere, keblangsa, itu nggak enak. Kontrak berpuluh-puluh tahun, itu nggak enak. Itu, Pak Nur. Terus ngomong apa lagi saya, Pak Nur? Ya, Itu pengalamannya itu doang. ya, itu kan pengalaman yang nggak enak. Nah, setelah kenal PTB sekarang enak nggak Pak Adi? Ya, ya Alhamdulillah berkat berkat pertolongan Allah saya ketemu PTP diajak sama kiai saya dari yayasan, karena waktu itu saya dikebukin Kamtib di stasiun Bekasi, saya kabur ke Pondok Kopi, di Pondok Kopi ketemu orang yang ngajak ke yayasan. Nah, akhirnya saya belajar ilmu agama, ngaji di yayasan itu, ya, sambil siang ngasong malam ngaji, siang ngasong malam ngaji, seperti itu. Dan yang pada akhirnya guru ngaji saya ngajak ke Tebet. Nah, di Tebet saya ikut seminar, ditawarin lagi, ya saya ini solusi buat hidup kamu, karena dari seluruh santri yayasan, yang paling parah saya, dan alhamdulillah saya yang pertama kali diajak ke Tebet, itu Pak Nur. Tapi ya memang apa ya, karena saya orang dengan penglihatan yang nggak normal, kalau ngelihat jauh nggak lihat, waktu itu di slide nggak paham duduknya jauh dari Pak layar. Adi, mohon izin Pak Adi. Hmm. Halo Pak Adi. Ya, Itu ya, sepertinya yang suaranya dari mitranya nyala nggak ya? nggak Deketan ada, nggak? nggak ada, Udah nggak ada. nggak Oh, ada. oh mungkin Tapi pengaruh. Lanjut tadi. ya, siap, siap. Nah, alhamdulillah, Bapak Ibu, dari kisah dengan kiai saya diajak ke Tebet, singkat cerita, aku waktu itu pas banget hari Sabtu, dan hari Sabtu saya dipasrahkan ke
Mas Randu. Nah, di situ Mas Randu ada, dan waktu itu saya belum kenal. Nah, saya dikenalkan oleh kiai saya ke Mas Randu. Nah, kiai saya bilang ke Mas Randu, Mas, titip buat saya ini, biar biar berhasil. Akhirnya ya sudah, kiai saya pulang ke yayasan, nggak ikutan, dan saya nanya ke Mas Randu, sharing ke Mas Randu, bagaimana menjalankan usaha ini, gitu. Akhirnya Mas Randu waktu itu cuma bilang, coba kamu baca buku buku yang saya karang, gitu. Jadi Pak Randu punya kitab suci yang sampai hari ini saya bawa tiap hari, Pak Randu. Nih kitab sucinya. System for Success. Nah, Nah, inilah Bapak Ibu, saudaraku semua, inilah buku yang setiap hari saya baca, yang membuat saya menjalankan usaha ini semangat. Karena saya nggak punya ilmu apa ya, ilmu bisnis gitu kan, tapi Mas Randu waktu itu menyodorkan buku ini, ya coba kamu pelajari, dan kebetulan hari Minggunya eh, ada training bedah buku ini, jadi pas banget saya coba, saya jalani apa yang diarahkan oleh Mas Randu dan oleh trainer yang di Tebet waktu itu. Alhamdulillah. Gitu Pak Nur. Jadi oke. sampai sekarang saya Kalau paling cara nafsu menjalankannya kalau gimana ada Pak Adi? seminar. Cara ngejalaninnya gimana Pak Adi bisnis ini? Kan cara ngejalaninnya rutinitas harian. Uh, Rutinitas hariannya ngapain Pak Adi? ya kalau karena memang eh, di awal memang saya sudah memutuskan untuk sukses di PT BES. Saya tiap hari kerjanya nyulikin orang di awal, Pak Nur. Karena memang Mas Randu waktu itu bilang, jadilah kamu tukang sulik. Nyulikin orang yang kamu kenal dan nggak kenal, bawa ke seminar di kantor Tebet. Nah, waktu itu kan belum ada online, belum ada TikTok lah, belum ada apa, saya nggak ngerti IG lah gitu, Facebook nggak ngerti. Udah, aku akhirnya ya ngotot aja, sehari saya bertarget antara 10 sampai 20 orang untuk ketemu Nah, orang baru. Pak Adi, Sulit. ini ada yang tanya Pak Adi. Itu cara Nah, ngajaknya ngomongnya gimana? Skripnya ngomongnya gimana versi Pak Adi waktu itu? Versi Pak Adi. nah, ya versi awal saya selalu bilang ada proyek, itu aja. Saya bilang ada proyek bagus yang hari ini bos saya nerangin di kantornya. Yuk temenin saya. Itu di awal, waktu waktu masih awal banget lah, karena memang nggak paham. Karena orang waktu itu kondisi saya kan gosong, Pak Nur, gigi nggak ada. Orang nggak percaya saya ngomong tinggi-tinggi. Akhirnya ya sudah, dengan kondisi saya yang seperti itu, saya harus harus ngomong apa ya, orang-orang lapangan. Ya udah, saya bilang ada Jadi proyek. di awal itu ngomongnya yang versi awal ya versi memang yang cocok buat Pak Adi dulu cuma ngomong, ya Mas ini ada proyek, nanti dijelasin Iya, sama bos aku, nanti bisa ngasih penghasilan gitu ya, kayak gitu-gitu. iya, apa itu. Dan ada orang yang percaya kayak gitu Pak, ada. Yang diajak ada teman ngasong. Oh teman ngasong juga yang Teman ngasong, iya banyak teman ngasong yang saya ajak, cuman ya yang namanya teman ngasong ya, yang kayak gitu, ikut seminar ikut, udah ngopi udah bunga gitu. oh seminar udah, ngopi udah, gabung enggak gitu ya. Iya, Nah, iya, terus akhirnya ketemu orang-orang yang agak bagus gimana gimana awal mulanya? ya Ah, dari ketemu teman lama ya ada ya. ya. Jadi gini, dari sekian tukang ngasong, temen ngasong saya yang saya ajak, ada beberapa yang positif gitu, yang ikutan gitu, dan memang orang ini ibaratnya, bukan ibaratnya ya, mau mau ke sistem lah bahasa sekarangnya, mau belajar bareng, mau kerja bareng. Akhirnya emang saya pepet juga orang ini, dia punya link ke Semarang naik kereta gitu, aku ke Semarang begitu, ke Cilacap aku ikut ke sana gitu. Akhirnya dari orang ini, dari teman saya ngasong ini, ya alhamdulillah tim 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 terjadi, tim besar gitu, sampai sampai saya punya bukti Pak Nur.
Kan waktu itu kalau nggak salah sekitar 120 hari lah saya tembus mobilio pertama kan. Wah, termasuk cepat ya, 220 hari. Iya, jadi karena memang kayaknya saya dilecehkan terus gitu, ketemu orang kan udah mata cereng, gigi nggak ada, nggak punya bukti. Nah, di situ saya punya dendam yang pokoknya harus harus bisa gitu. Nah, yang membuat lebih yakin lagi kan diajak SLC gitu Oh, kan. dia LC. Nah, diajak SLC di Bandung yang saya sebenarnya saya paling kesel dengan SLC pertama karena celananya pada cingkrang-cingkrang sama orangnya jenggotan teroris. Dan waktu itu mah, wah ini mau pasukan teroris ini gitu. Tapi ya karena memang harus positif, saya coba maknai apa, ikutin ya ternyata luar biasa, SLC luar biasa gitu. Nah disitulah saya eh, apa punya ketekatan yang lebih mantap lagi dengan SLC, terus eh, ngikutin iramanya terus. Pokoknya yang namanya seminar training, saya nggak mau bolos gitu Pak. Dan saya ngajak ke mitra-mitra yang mau, yang nggak mau saya tinggal. Saya harus bawel bagaimana mitra ini sadar akan pertemuan, sadar akan training. Hmm. Pak Adi dari tadi banyak yang Ya, penasaran sama Pak Adi. Itu cara gabungnya Kenapa? duitnya dari mana? kenapa? Oh iya, ngutang. Saya ngutang ke teman-teman ngasong, Pak Bu. Saya dipresentasi hari Sabtu sore, hari Minggu Senin saya totalitas nyari pinjaman ke teman ngasong sama ke bos ngasong saya. Nah, versi Alhamdulillah Pak bisa Adi itu dapat. emang laku kalau ngutang. Itu bisa dapat utangan gimana coba ceritanya bisa dapat utangan? Emang laku dapat utangan, Mbak? Oh laku teman-teman ngasong dan saya kan saya ancam-ancam, Mbak. Saya kan galak dulu di lapangan. Kamu nggak nolongin saya, awas kamu Diancam-ancam. nggak boleh tanya sini. Bisa. Bos langsung saya kan saya ancam, bos, aku udah berpuluh-puluh tahun ikut kamu, nggak nolongin saya, awas kamu. Saya gituin. Ya bos langsung tahu-tahu sendiri dengan anak-anak langsung takutan lah kan. Waduh, ngutangnya Ya, pakai ya kancong. alhamdulillah. Yang ya karena memang kondisi nggak ada ya kan, tapi masya Allah PPBS itu di otak saya itu bisnis ini tuh gampang, cuma nyulikin orang gitu loh. Waktu itu saya berpikir gitu, gampang ini bisnis, cuma nyulikin orang, kan kerja saya tiap hari teriak-teriak di bis. Nah, itu. Nah, dengan keyakinan itu, ya alhamdulillah bos langsungnya sudah minjemin teman-teman. Kan anak jalanan tuh ada geng-gengannya, Pak Nur, kompak itu. Iya, ini Ya ini alhamdulillah. teman-teman yang nggak kenal Pak Adi pada kaget. Serem juga katanya. Kan ini Pak Adi ini anak jalanan, Bapak Ibu, jangan sembarangan. Ya Hidupnya di Bapak Ibu, jalan. saya di Pulau Gadung lama, di terminal Pulau Gadung lama, di terminal Cianjur, mana itu, Cikarang, Kalideres, Priuk yang nggak lama saya, karena Priuk lebih galakan orang Priuk sama saya. Gitu. Ya, ya alhamdulillah lah, Pak Bu, ketemu usaha ini, ada program SLC, jadi galaknya agak berkurang. Galak karena kondisi, Pak Bu, karena kondisi. Tapi eh, yang galak tuh hanya apa, bahasa di mulut saja, tapi kan hatinya penuh dengan kasih sayang. Masya Ya Allah. Allah. Enggak, itu galaknya karena di Kondisi jalan. karena kondisi. Kalau nggak kelihatan galak, nanti malah disepelein apa? Di apa namanya? Dimanfaatin, diapain gitu ya, Pak ya. Jadi harus kelihatan Iya, galak. iya. Jadi ya hanya action aja sih sebetulnya, karena ya namanya di lapangan Pak Nur, kalau kita lemah ya dikuasain orang, dimain-mainin orang gitu. Jadi kita harus Oke. punya Pak Adi hitungan. sekarang dulu kan antar terminal ke terminal gitu kan dari bis ke bis gitu kan. Nah sekarang Pak Adi nih sekarang kira-kira
perubahan yang didapatkan sekarang, yang dulu tidak dimiliki sekarang dimiliki itu apa? Yang dulu tidak dimiliki sekarang dimiliki. Oh, secara materi, harta. Boleh secara materi harta. Yang dulu tidak dimiliki sekarang dimiliki. Apa? Ya, 27 tahun ngontrak. Saya punya rumah baru 2 tahun ini. Dan rumahnya 2 lantai. Paling bagus di RW saya. Karena rumahku di kampung, Bapak Ibu. Nggak di kompleks. Saya takut tinggal di kompleks. Paling bagus. Kalau mau tahu rumah saya, datang besok hari Sabtu saya nikahin anak. Alhamdulillah. Itu saya bangun cuma 600 juta sih, Pak Nur. Cuman karena waktu itu kan saya pengen umroh kan sekaligus. Jadi saya nggak mau bikin rumah yang mewah banget. Saya bangun 600 juta, 2 lantai. Ternyata paling bagus ya RW saya jadinya. Ya, Itu. 600 juta kan tergantung tempat tadi. Pak Agus tadi kan 1 miliar sekian dapat segitu gede di sana. Nah, Ya, kalau ke sini jadi 5 miliar itu. Nah, Pak Adi mungkin di tempat Pak Adi 600 juta tapi itu bisa senilai 1 miliar itu kalau di tempat lain. ya, ya, benar, 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 Pak Nur. Mas saya habisnya kemarin 600 juta sih. Kan 400 Iya. jutanya saya kasih ke 8 ayatnya buat umroh 6 orang. Umroh sekeluarga Jadi ya. iya, jadi eh, salah satu yang sangat nikmat buat saya adalah saya bisa ke tanah suci yang dulu nggak kebayang lah bisa ke tanah suci, dulu nggak kebayang bisa punya rumah cash, dulu nggak kebayang punya pajero cash, dulu nggak pernah kebayang punya rekening miliaran. Sekarang duit banyak, tiap Selasa dapet. Ini saya lagi seneng hari ini ulang tahun. Saya ulang tahun sebulan 5 kali, Pak Nur. Setiap Selasa sama setiap tanggal 20. Itu kalau Selasa kenapa setiap Selasa kau ulang tahun? Ya kan bonus, kan profit mingguan ditransfer setiap Selasa. Oh iya lupa profit mingguannya setiap hari Selasa. Oke oke. Dan kalau Iya, setiap bisa. tanggal 20 Dan tanggal 20 royalti bulanan. royalti bulanan. Jadi Jadi 5 kali. Jadi kalau udah gabung PT Bis nggak ngotot, berarti nggak kepengen gajian 5 kali kan? hmm, Kalau bahasa orang tertentu kan ulang tahun kalau lagi dapat bonus. iya Ulang bahasa di tahunnya lima kantor mau kali. ulang tahun. Traktir ya terus tiap Selasa gitu ya. Jadwalnya Iya, jadwal wah, traktir. iya, tadi saya traktir semua nih yang di Tebet. Jadi kalau Tiap hari hari Selasa nggak datang ke kantor Tebet mah rugi. rugi, nggak ada traktir. Oh, Masya pokoknya Allah, Pak Bapak Adi. Ibu. Mantap, mantap, mantap. Pak Adi kasih tips atau closing statement lah buat dari Pak Adi buat teman-teman. Ya, gini Bapak Ibu, itu kan cuma sekali, ya kan. Jadilah orang yang bermanfaat buat orang banyak. Itu halusnya. Kasarnya, yuk jadi orang kaya. Jadi OKB, orang kaya berkah. Itu. Dengan kita, Bapak Ibu menjadi orang kaya berkah, rasakan sensasinya. Bisa bersedekah semaunya. Masya Allah. Bisa bahagiakan keluarga semaunya. Itu yang harus saya nikmatin dari PT BES ini. Jadi 27 tahun saya dalam kemelaratan kebelangsakan dihapus dalam 3 tahun ini di PT BES. Panen ratusan juta miliaran baru 3 tahun ini. Jadi sangatlah rugi kalau Bapak Ibu tidak gaspol, sangatlah rugi Bapak Ibu kalau tidak ngotot ke sistem. Itu karena hasilnya Masya Allah. Dan kemarin owner kita Pak Haji Beben bilang kita baru mulai. Coba, waduh, Pak Nur, kita baru mulai ya Allah, udah miliaran baru mulai. Coba, Baru mulai ampun, udah ya, dapat miliaran ya. ya Masya Allah, ini bisnis beneran enggak sih? Ini baru mulai, udah miliaran Bapak Ibu. Kata owner baru mulai. Ya Allah, aduh, Masya Allah. Makanya bingung Pak Nur kalau ditanya udah dapat apa, semuanya udah dapat. Tinggal mau haji aja belum nih, lagi ngejar buat haji. Gitu. Mau ngejar target ini Haji Plus atau Haji Furoda?
gaji yang bagus lah, yang 500 juta langsung berangkat. Ya langsung Nggak berangkat perlu ya, Furoda ya. modal ya. Itu Nah, kira-kira kalau ada orang belum bergabung dengan alasan belum punya modal, minta tips cari modal dan motivasi buat dia gabung, Pak Adi. ya, nggak punya modal ya. Kalau orang itu ketemu saya akan tanya, kan dia paling nggak punya uang kan? Ya, jadi sudah. Emang pernah punya uang? Kan nggak pernah punya uang. Ya ayo ngotot. Bagaimana biar punya uang, biar banyak uang di bisnis ini. Jadi kalau sekarang nggak usah ngeluh nggak punya uang, karena emang nggak pernah punya uang. Kalau udah nggak punya uang, ngapain ngeluh, ngapain bingung? Makanya fokus solusi. Nah, bagaimana biar punya uang? Nah, saya punya punya masukan ke Bapak Ibu yang belum punya uang, ya mau gabung belum punya uang, nekat aja, nekat. Yang saya lakukan nekat. Di mana surat At-Taubah ayat 41, infiru hifafan fasikol. Lakukanlah dalam keadaan punya atau nggak punya. Lakukanlah dalam keadaan berat ataupun ringan. Jadi Allahumma paksakan. Harus maksain loh Bapak Ibu. Kalau nggak maksain nanti sengsara terus, nggak bisa ngomong berangkatkan orang tua Anda ke tanah suci. Kalau Anda nggak maksain gabung, Anda nanti terhina terus. Anda tidak punya rumah cash, Anda tidak punya nilai lebih di hadapan Allah. Seperti itu. Karena apa? Ada yang ngomong gini kan, ngapain sih kamu ngejar-ngejar dunia? Ada yang ngomong kayak gitu. Nah, saya bilang, lah ngapain ngejar-ngejar dunia? Kita sudah ada di dunia, nggak perlu dikejar-kejar. Apa yang ngejar-ngejar dunia? Dunia itu nggak usah dikejar karena kita sudah ada di dunia. Jadi nggak perlu dikejar itu dunia. Yang harus kita kejar adalah ridho Allah, Bapak Ibu. Nah, saya menyikapi bisnis ini, kenapa saya berani nekat? Ya, karena saya mengejar ridho Allah. Setelah ikut SLC dan saya komitmen dengan SLC, saya tidak pernah mau bolos dengan SLC. Yang saya kejar adalah ridho Allahnya. Jadi dunia nggak perlu dikejar. Karena apa? Kalau kita sudah kejar itu Allah, dunia ngikutin. Seperti itu Bapak Ibu. Maka nekat aja. Satu, nekat. Anda punya barang apa yang bisa dijual, jual. Yang kedua, kalau ada barang yang bisa digadai, gadai. Yang penting nggak kepegadean, nggak riba lagi. Yang penting Anda priority. Gitu. Karena saya juga priority Bapak Ibu. Saya nggak mau nanggung di bisnis ini. Karena pekerjaannya mudah kok. Cuma ngomong, ketemu orang dakwah, ketemu orang dakwah, di WA dakwah, di Facebook dakwah gitu kan, seperti itu. Niatnya dakwah. Kalau niatnya nyari duit, mungkin Anda ditolak nggak enak. Tapi kalau Anda niatnya dakwah, nggak ada sakit hatinya loh Bapak Ibu. Justru makin asik. Harus punya prinsip bahwa ketika Anda ngajak orang, orang itu nolak, Anda nggak perlu sedih. Kenapa? Karena orang itu belum dapat hidayah dari Allah. Nah, tugas kita adalah menghadirkan, mengingatkan terus, sampai dia dapat hidayah. Terus aja, jadi nanti Bapak Ibu akan menemukan nikmatnya berdakwah diusahain. Masya Allah. Sampai nangis saya ini Pak Nur. Ya, jadi nekat, jual atau gak ada, udah. Jual rumah, gak ada rumah, apa kayak yang penting Anda gabung. Gitu loh. Yang penting jangan jual istri Bapak Ibu. Namanya kan nekat. Nekat itu adalah sebuah tindakan yang melewati batas kewajaran. Pak, aku mau gabung, tapi ntar nunggu gajian. Nah, itu bukan nekat. Nah, itu biasa. Pak, aku mau gabung, ntar kalau tanah saya laku, belum ada yang beli kok. Gitu. Pokoknya yang namanya nekat adalah punya target. 2 hari, 3 hari, 4 hari, seperti itu. Ya, nah kalau saya nekatnya pakai cara yang kedua, mau jual kacang nggak mungkin, kacang berapa sih untungnya? Akhirnya saya pakai cara yang kedua yaitu bodol. B berani, O optimis, BOL pakai duit orang lain alias ngutang. Nah, saya ilmu ini saya konsultasi ke guru ngaji saya dikasih kata-kata bodol itu. Jadi berani, saya orangnya berani dan saya yakin bisa sukses usaha ini, maka saya melakukan tindakan melewati batas kewajaran, yaitu apa? Pakai duit orang lain, aku minjem Bapak Ibu.
Itu. Jadi saya selalu bilang di seminar, siapa yang masih punya utang? Ya udah, tambahin aja utangnya dikit. Orang cuma 7.700, tapi jalankan bisnis ini setahun, 2 tahun, 3 tahun, rekening Anda akan ngebengkak loh, miliaran. Itu yang aku rasakan, ya Allah, nikmat Pak Nur. Aduh, memang mungkin Anda nggak percaya ya, kalau seorang kaya, nih saya tunjukin apa yang saya ini. Jangan ngapain sombong ya, udah waktunya emang. Iya, banyak Oh, banyak orang yang belum kenal Pak Adi. Ih, bener nggak sih orangnya kayak gini? Bener nggak sih ngomongnya ya. ini? Kok katrok banget sih gitu Pak Adi? Gimana? Nah, Anda mengatakan saya katro nggak masalah, tapi yang penting hidup saya nggak katro, rekening saya nggak katro, gitu. Karena katro itu adalah motivasi buat saya. Kalau saya nggak sekolah, kok suruh ngomong bener, nggak bisa. Gitu. Sekarang tinggal Anda berpikir positif saja. Kalau Anda berpikir negatif, hasilnya negatif. Tapi kalau Anda mendengarkan omongan saya secara positif, Anda bisa nyalip saya. Itu motivasi saya. Ya Allah, namanya orang bodoh, Bandur, disuruh ngomong kayak orang kampus ya nggak bisa. Orang lapangan ini. Nih, Bandur, ATM saya ada 8. Nah, dari 8 ATM, yang keren yang 2 nih. BSI prioritas. Prioritas. Woi, kalau Aku punya 2. BSI prioritas Jakarta, depan kantor, BSI prioritas Bandung. prioritas prioritas itu minimal itu ada 500 juta minimal itu ya. Iya, syarat punya ATM prioritas 0,5 miliar saldonya. Bukan Minimal 500 ya. juta, Pak. Bukan Oh iya, 500 juta, setengah miliar. 0,5 miliar. Oh ya, setengah miliar. Beda, sorry, sorry. Setengah miliar itu minimal kalau punya prioritas itu. Iya, Oh. dan aku punya 2 loh. Asik kan? Oh. Orang orang yang kacau begini punya 2 prioritasnya. Tuh, Bapak Ibu dengerin. Jadi Anda yang merasa katrok mirip Pak Adi, Anda layak untuk sukses. Apalagi ada yang ngomong gini. Tadi ada yang ngomong gini di seminar, dasar mata jereng. Oh, langsung saya panggil. Saya masuk. Nah, mataku boleh jereng, tapi otakku, hatiku, rekeningku nggak jereng. Alhamdulillah. Wah, cukup. Kalau sampai ada orang yang masih nggak nyambung malam ini, wah udah terlalu. Konslet, udah konslet ya. Iya, benar. Konsep Pro SLC. Udah SLC dulu. SLC, solusi langsung cair. Jadi Oh, SLC. Anda sebagai mitra reseller PT BES nggak mau SLC, rugi, rugi banget. Karena bisnis ini nggak perlu jadi juara 1, nggak usah ngejar-ngejar jadi juara 1, Bapak Ibu. Anda boleh menjadi juara 100 atau juara 200 nggak Bapak. Yang paling penting adalah utang Anda lunas, cicilan Anda lunas, luxury Anda tercapai 2024, itu yang paling penting. Oke? Okay? Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Adi. Masya Allah. Terima kasih Pak Adi. Ini uh, jujur malam ini mantep banget, lebih mantep daripada seminar. Masalah. Ya Pak, karena ya saya udah lihat mendarma praktikan hidupku di PTB, saya lihat dakwah Pak Nur. Saya seneng sama orang yang ngotot di bisnis ini dan dia menjadi sukses. Saya seneng, makanya saya harus begini ngomongnya walaupun banyak orang yang tersinggung. Tapi memang harus tersinggung. Kalau Anda nggak tersinggung berarti Anda nggak punya hati. Gitu. Anda harus tersinggung sehingga Anda termotivasi. Masa sih jaring bisa saya nggak begitu? Susah nggak enak, Bapak Ibu. Pelarat, miskin, kere, ngontrak nggak enak. Itu yang menjadi alasan kuat saya menjalankan bisnis ini. Tapi setelah dapat banyak, karena udah dipangkan di SLC, ya nggak makan kan sehari cuma 3 piring penuh. Udah hajar aja dengan sedekah. Jadi tenang hidup ini. Itu Bapak Ibu. Rayu Allah sekuat-kuatnya. Maka insya Allah pertolongan Allah datang. Anda 2024 suri semua. Amin, amin Amin. ya robbal alamin. Terima kasih Pak Adi.